Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita kembali bertemu di mata kuliah ini, tapi ya kita sekali-sekali ya. Jadi sebenarnya, wah ada siapa nih? Abdus Samad. Samad. Ya, kalau sebelumnya kita sudah 10 kali bertemu. Oh ini Samad nih. Tadi Abdus Salam ya. Kamu lagi di mana, di perpus ya? Baik. Tadi mohon maaf ya, saya tidak bisa ke Banjarbaru karena memang tadi sebagian juga sudah saya sampaikan. Tadi malam sebenarnya saya sudah minta tolong ke prodi untuk dibuatkan atau minta ID Zoom meetingnya, tapi karena tidak ada jalur yang tersedia, saya harus cari sendiri. Alhamdulillah dapat sewaan ini. Jadi ini di toko online. Pagi-pagi subuh-subuh sudah saya search, kemudian cari, ada ternyata, dan dia sudah online. Mungkin memang diantisipasi ya, seperti saya tadi sebelum jam 7 sudah saya cari itu habis subuh, yang untuk persewaan ini ada berapa belas ribu tadi ya untuk satu hari ini 24 jam, lumayan ya untuk yang mendadak seperti ini. Kalau saya harus berlangganan 1 bulan itu kan mubazir rasanya karena hanya perlu satu hari ini. Nah besok-besok kalau nanti perlu lagi kan tinggal nyewa lagi aja. Makanya tadi dia minta informasi nama meetingnya apa, saya tulis saja program nomor 3 kelas 56, 57, 58 gitu. Tapi ternyata dipikirnya kawan-kawan itu semua kelas harus masuk jadi satu. Enggak, saya bilang sesuai dengan ininya, sesuai dengan jam. Karena nanti kapasitasnya terbatas. Kalau semuanya masuk, nanti ada yang nggak bisa masuk. Kapasitasnya hanya 100 orang. Jadi kalau misalkan dimasuki oleh 2 kelas bisa jadi sudah lebih ya nantinya kapasitasnya. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Jadi ceritanya ini adalah pakai Zoom sewaan tadi ya, intinya, bukan Zoom kampus. Oke, sudah saya rekam ya. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 dan materinya materi ke-10 ya. Harusnya memang sudah masuk ke materi bagaimana memprogram si robot ini agar bisa dijalankan menggunakan sistem kontrol yang ada PWM-nya ya. Karena mungkin ada di kelas mana kemarin itu, saya lupa apakah Baharul Ilmi ataukah Samad yang bertanya bagaimana menggunakan, saya masuk ke slide ini dulu ya. Bagaimana menggunakan kecepatan, bagaimana memprogram si motor DC itu dan kita bisa gunakan PWM-nya sehingga kecepatan itu kita bisa variasikan. Karena di UTS yang lalu kan sudah berkali-kali tuh disampaikan bahwa untuk yang menggunakan driver motor L298 ini ya, atau driver, saya matikan dulu ini ya background-nya karena mengganggu kalau saya mau menunjukkan. Nah, itu di belakang saya. Nah, ini yang saya tidak mau kawan-kawan terjangkit kalau saya kuliahnya di offline ya. Kalau ini kan nggak menjangkiti Samad lewat mikrofon ini enggak ya Samad ya. Baik, ini kalau menggunakan driver berbasis IC ini, kita bisa variasikan tidak hanya arah putaran motornya yang searah ataupun berlawanan jarum jam, tapi juga kecepatannya. Nanti ada kita beri PWM-nya berapa gitu ya, hasilnya nanti kecepatannya bisa berkurang atau bertambah. Nanti ada maksimalnya juga karena motor ini kan dia memang diprogram, dia bisa divariasikan tapi tidak terlalu variatif sekali. Karena memang dia entah itu si driver motornya yang kemudian tidak bisa terlalu banyak memvariasikannya, atau memang juga motornya yang memang kalau divariasikan itu dia nanti akan ada yang tidak jalan. Sudah saya coba juga, itu nanti dengan PWM sekian, itu nanti dia tidak jalan. Tapi motor yang satunya dengan PWM yang sama, dia masih bisa jalan. Karena memang sudah mungkin tidak seimbang antara kedua motor ini ya. Jadi karena memang kadang-kadang karakteristik motor itu tidak bisa kita samakan. Jadi kalau misalkan untuk lomba itu biasanya orang-orang itu menguji cobanya, coba diberi PWM yang sama, nanti mereka punya
namanya pengukur PWM gitu ya, pengukur putaran motor. Ada seperti kayak di Sinari, seperti remote control itu. Nanti diarahkan ke rodanya, kemudian dia akan lihat, oh ini putarnya sekian PWM. Nah untuk bisa robot itu berjalan mulus gitu ya, dan berjalan mulus dan lurus, nah itu beda ya, mulus dan lurus, maka nanti dia akan harus bisa menyamakan antara motor satu dengan motor yang lainnya. Kalau ini ada 2 motor, maka motor kiri dan motor kanannya ini harus bergerak sama. Jangan sampai nanti PWM-nya kanan itu diberi 100 misalkan ya, yang kirinya juga 100, tapi putarannya tidak sama antara kiri dan kanan. Nah itu nanti bisa dibuktikan pada saat kita uji coba ya, kita beri sama-sama 100 misalkan, kemudian nanti kita biarkan dia jalan di lantai, kira-kira bisa lurus apa tidak. Kalau misalkan bisa lurus atau sudah lurus, maka itu artinya antara PWM kanan PWM kiri sudah seimbang. Kalau misalkan tidak, yang mana yang lebih dominan? Kalau dia nanti belok kiri atau berarah ke kiri ya, berarti nanti yang kanan nanti yang terlalu kencang, kita akan kurangi. Kalau misalkan yang kalau di jalan suruh jalan lurus gitu ya, dia belok ke kanan, berarti artinya yang kiri yang terlalu dominan, PWM-nya terlalu besar. Ya? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Mungkin tadi kebuka anunya mikrofon. Baik. Suara saya jelas gak nih? Sama masih ya? Saya pakai mikrofon ini nih. Nah, saya tidak pakai mikrofon yang ini. Tapi sebenarnya lebih jelas yang ini nih. Cuman karena saya kadang-kadang ke kanan ke kiri, maka akan mungkin lebih jelas kalau saya menggunakan mikrofon yang wirelessnya aja. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini materi yang sudah kita bahas sampai ke pertemuan ke-10, materi ke-9, pertemuan ke-10 ya. Dan yang tertinggal adalah si motor servo ini. Nanti akan kita bahas juga motor servo ini karena di pertemuan sebelumnya harusnya sudah terbahas motor servo ini. Tapi karena kemarin kita selingi dengan ujian tengah semester yang perbaikan itu, makanya motor servonya agak terlewat jadinya. Nanti akan kita ulangi atau bukan ulangi sih, kita bayar gitu ya istilahnya, kita lunasi di pertemuan ini insya Allah. Nah kita hari ini masuk ke sini. Nah sebenarnya ini sudah dibahas juga ya, tapi kita akan lebih detail nanti masuk ke bagaimana memberikan, ini tanggalnya salah nih, memberikan apa namanya sinyal PWM ke driver motor ini ya. Nah sekarang kita coba ulangi sedikit dulu ya, saya tidak mau mengulangi banyak. Ini tentang. Ada Jong dia no singa. Iya Ridho. Lagi disuruh apa Ridho? Kakang itu laptop refresh dulu. Kenapa nyala ikonto? Laptopnya tekang ya sudah lah. Di mute dulu aja. Baik, kita lihat dulu ya blok diagram ini ya. Blok diagramnya tadi Ridho tekang katanya laptopnya. Mungkin sudah lama tidak dipakai untuk Zoom meeting ya Ridho ya. Terus tekang sekarang anunya, laptopnya. Laptop saya alhamdulillah masih baik-baik saja ini. Tapi ini sudah saya setting dari rumah tadi di mode extreme performance. Kalau saya setting di mode baterai saver itu bermasalah dia. Dia limit apa namanya si prosesornya di limit, RAM-nya juga di limit kecepatan dan juga kapasitasnya. Kalau ini pakai extreme performance, alhamdulillah dia maksimal. Nggak tahu nih si dia menggunakan CPU berapa persen ini. Bisa dilihat biasanya di task manajernya. Nah, itu si Rido bisa dilihat di sini task manajernya dia menggunakan berapa persen CPU, hard disk dan juga prosesornya. Jadi dia bisa tekang lah gitu. Dan sementara bisa pakai handphone dulu ya, sambil memperbaiki ininya si laptopnya. Baik, kita lanjut dulu. Di ini blok diagram yang dulu sudah kita bahas. Saya tidak bahas secara detail sekali lagi, tapi ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa jadi dari blok diagram yang apa namanya? Dari blok diagram yang tidak lengkap atau yang sederhana kemudian masuk ke blok diagram yang lebih detail ya. Kemarin sudah kita lihat juga ini tegangan yang masuk ke motor itu berapa. Ini kebetulan si motornya ya Ridho, motornya menggunakan tegangan 6 sampai 12 volt ya, tapi kita berada di tengah-tengahnya. Baterai yang digunakan adalah 7,4 volt. Jadi masih di bawah ranknya dia ya. Kemudian Arduino-nya tadi menggunakan tegangan 5 volt di situ dari power supply-nya. Sebenarnya power supply-nya adalah baterai 7,4 volt ya di sini ya. Tapi si Arduino Uno itu punya regulator, kalau di blok diagram di sini kan kelihatan nantinya. Nah, dia punya regulator 5 volt nih. Kemudian si driver L298 ini juga punya driver.
si driver L298 ini punya regulator. Nah, punya regulator yang 5 volt untuk keperluan tegangan IC-nya. Jadi IC L298 itu perlu tegangan 5 volt. Tapi dia bisa mendrive atau melewatkan tegangan yang sampai lebih dari itu ya, lebih dari tegangan kerjanya. Mungkin bisa 12 volt masih bisa lewat di sini. Arusnya kalau tidak salah kemarin 2 ampere ya di situ. Nah, kemudian untuk dari mikrokontroller itu adalah sinyal kontrol yang kemudian bisa membuat putaran motor itu mengarah dan juga bervariasi kecepatannya. Nah, nanti bisa searah ataupun berlawanan jarum jam ini sudah juga kita bahas. Programnya nanti kita masukkan dari laptop ke mikrokontroller yang kita upload. Kemudian ini yang kemarin untuk potnya sendiri. Digital port 0 dan 1 itu sudah digunakan oleh USB, kemudian 456. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Digital port 4 yang ada di microcontroller. Saya mute dulu ya. Digital port 4 yang ada di microcontroller itu terhubung ke pin in A1 di driver motor L298. Jadi ingat itu ya. Jadi pinnya itu yang nanti secara fisik kita bisa lihat juga ya. Hubungan antara microcontroller ini ke driver ini. 4 ke in A1, 5 in A2, 6 in B1, dan 7 ke in B2. Nah ini dia motor. Ini bisa dapat tegangan positif negatif atau nanti bisa dapat sebaliknya negatif positif. Nah itu akan kemudian membuat arah putarannya berpindah dari awalnya searah jarum jam menjadi berlawanan jarum jam. Seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat secara detailnya lagi ya, nah, bukan detailnya secara fisik maksud saya. Ini adalah si drive sensor shield yang dipasangkan di atas si Arduino Uno. Karena kenapa dipasang di situ? Kemarin kenapa kita menggunakan sensor shield? Karena jumlah pin ground, jumlah pin PCC yang ada di Arduino Uno ini sangat terbatas. Sedangkan kita menggunakan perangkat cukup banyak di sini ya. Baru yang terpasang di sini driver motor, kemudian ini ya, kemudian sensor ultrasonic SRF05 ini. Di belakang, di depannya lagi ada sensor ultrasonic HC SR04 kemarin, dan di bawahnya ada motor servo. Jadi sudah ada 4 perangkat tambahan yang kemudian itu memerlukan pin tegangan PCC-nya ya, dan juga ground-nya masing-masing. Nah itu kemudian kalau hanya menggunakan Arduino Uno tanpa sensor shield itu kita kekurangan pin-pin itu. Nah si sensor shield ini berguna menambahkan dari pin-pin yang tadi kurang tadi ya. PCC, kemudian ground, dan juga yang lainnya. Nah secara fisik kemarin kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan enable-nya ini, atau pin enable-nya itu saya di situ mungkin gambarnya masih saya beri jumper. Ini jumper kecil nih. Ini kamera kelihatan ya jumper kecil. Kalau di tangan saya sekecil nanti ya. Ini jumper kecilnya. Itu kalau digambar di slide itu masih terpasang ya. Itu dia terhubung ke pin PCC. Nah sekarang yang di fisiknya nih, yang di robotnya saya cabut. Saya cabut itu untuk nanti kita hubungkan ke pin 2 dan pin 3. Untuk enable-nya ya. Nah ini saya beri warna merah ini untuk kemudian memberikan gambaran. Jadi pin 2 enable A, pin 3 ke enable B. Jadi nanti si driver ini mendapatkan 6 masukan ya. Yang kemarin yang kuning ini ya, 4567 itu untuk mengarahkan putaran motor kanan dan putaran motor kiri searah ataupun berlawanan jarum jam. Sedangkan yang enable A dan enable B ini yang terhubung ke pin 2 dan pin 3 di mikrokontrolernya, itu yang nanti akan memberikan data kecepatan, baik itu dia nanti berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, kecepatannya berapa RPM. Data yang diberikan PWM. Jadi kecepatannya RPM, datanya PWM ya. Jadi bedakan di situ. PWM itu pulse width modulation. Kemudian kalau
RPM, revolution per menit. Nah, ini baterainya yang kita gunakan, gambarnya tidak sama persis ya, saya gunakan baterai ini. Baterainya, tapi yang digambar di slide itu yang warna hijau. Saklarnya ada di bawah sini. Di bawah ini. Saklarnya. Yang saya tunjuk ya. Saklarnya ini. Kemudian rodanya, roda kanan roda kiri, motor kanan motor kiri. Baik. Jadi ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mana Samad tadi? Samad masih di perpus, Samad? Yang lain? Oh ada. Abu Samad masih ada. Ada Abdus Samad, ada Abu Samad. Ini Abu Samad. Ada Abdus Salam. Ini Amrido. Pak. Ya, ya silakan. Arfi. Pin PCC itu yang mana Pak? Oh, pin PCC. Baik, kita lihat sini. Nah, kalau di sini ya, di sensor state saya tunjuk dulu pakai annotation. Spotlight. Kalau di sensor state sini ya, dia di PCC itu digambarkan dengan tanda V di sini, V. Yang tengah ini. Jadi satu deret ini, ya saya tunjuk ya ini ya, satu deret ini, yang tengah nih, itu V semua atau tegangan PCC semua. Kalau di sini PCC-nya kan 5 volt nih. Nah, sedangkan atasnya ini ground, G itu ya, G, ground semua, atasnya G, G lagi nih, kemudian ini G lagi, G lagi. Ini yang warna merah-merah ini kelihatan ya, Samad ya, atau kawan Arfi. Ya, baik. Nah, sedangkan yang bawahnya ini signal S-nya itu ya, itu adalah digital pin dari si mikrokontrolnya. Kalau saya hilangkan dulu ya, biar kelihatan. Tertutup, sudah tertutup ya. Ini digital pin 0, pin 1, pin 2, pin 3 tadi ke enable A dan enable B ya. 4, 5, 6 ini 4, 5, 6 ini in B1, in B2, 6, 7, in A1, in A2. Yang in B itu ke motor kanan, in A itu ke motor kiri. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya wiringnya di sini ya, maksudnya pengkabelannya di sini aja yang B itu dekat ke motor kanan, yang A dekat motor kiri. Karenanya di programnya juga kita setting seperti itu. Jadi sebenarnya menyesuaikan aja. Kalau misalkan mau kabelnya agak apa istilahnya sih, meloncat dari yang misalkan yang B kiri, yang A kanan boleh aja ya, tapi loncat kabelnya nih. Nah saya tidak ingin kabelnya loncat, jadi yang terdekat dengan motor kanan adalah yang B, nih ya. Yang terdekat dengan motor kiri adalah yang A. Jadi gitu aja sebenarnya simpelnya. Jadi kalau misalkan ditanyakan kenapa yang B jadi kanan, yang kiri itu A. Kenapa tidak kanan A, B kiri gitu. Itu aja alasannya karena lebih dekat aja kabelnya. Jadi ini pin PCC-nya ya yang ditanyakan oleh kawan kita. Nah, kalau di sini ada juga tulisannya 5 volt nih di sini. Nah, tapi di sensor set ini sudah sudah diwakili dengan pin yang berwarna, pin yang berlabel V ini, V. Jadi kalau di sensor set ini tulisannya V itu berarti adalah positif 5 voltnya di sini. Atau PCC-nya ya. Ini pin G ini ground. S ini signal. Nah, kalau si servo biasanya, nah ini servo nih, bentar. Nggak kelihatan ya kalau sini. Nah, servo ini dia juga menggunakan 3 pin ini. Maaf. Nih. Ya, pinnya juga ada 3 ini. Jadi dia gunakan PCC, ground, dan juga signal. Nah, groundnya nanti warnanya, kalau di sini warnanya coklat, PCC-nya dia berwarna merah, kemudian signalnya berwarna oranye. Tapi nanti ada servo yang lain, dia hitam, putih, merah. Hitam itu biasanya groundnya, kemudian merah itu PCC-nya, dan putih itu biasanya signalnya. Nah, sudah terjawab ya? Tadi Bahrul apa Arfi tadi? Belum Pak, baru. Oh Bahrul, salah saya, maaf. Saya kira Arfi tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ini inisialisasi PIN-nya ya. Seperti biasa, kita melakukan inisialisasi dulu sebelum kita nanti masuk ke program utamanya, maka kita lakukan inisialisasi. Ingat tadi si PIN digital 4 itu terhubung ke IN A1.
Sebenarnya nanti agak-agak ini ya. Ntar kalau di sini dilihat ya. Nah, ini in A1 output. Mungkin ada yang bingung. In A1 itu kan inputnya ini Pak, inputnya si apa namanya driver. Kenapa di situ sebagai output? Kenapa tidak disetting sebagai input gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya mohon maaf juga mungkin di sini agak rancu atau agak ambigu gitu ya bahasa ini. Yang jadi masalah itu gini, bukan jadi masalah. Yang kita persoalkan itu adalah kenapa in di sini output gitu ya. Nah, ini kan in A1 kenapa output? Sebenarnya yang diinisialisasi di sini adalah coba disikan ya. Pin 4 ini adalah pinnya si microcontroller. Nah, kita coba tulis aja ya biar tidak membingungkan. Oke, saya stop dulu sini. Saya masuk ke slide-nya. Instalasi pin microcontroller. Nah, yang terhubung. Oh ya. Tidak cukup ininya ya. Tertutup. Jadi microcontroller aja. Nah, sistem pin microcontroller. Kita tampilkan lagi di sini. Nah, ini ya. Kita lihat ini adalah inisialisasi pin dari pin microcontroller. Pin microcontroller itu ada 4, 5, 6, 7 tadi ya. Dan itu terhubung ke in A1-nya si apa namanya? Driver, in A2-nya si driver, in B1, in B2. Tapi di sini bukan menunjukkan si pin itunya tadi ya. Drivernya ini sebenarnya namanya variabel. Jadi variabelnya saya beri nama in A1. Yang di sini saya beri nama atau kita beri nama in A2. Di sini variabelnya kita beri nama in B1, in B2. Kalau misalkan mau diganti di sini ya, Bahrul Ilmi 1, Bahrul Ilmi 2, Bahrul Ilmi 3, Bahrul Ilmi 4, boleh. Atau juga mau diganti misalkan Samad 1, Samad 2, Samad B1, Samad B2 misalkan. Boleh gitu. Tidak masalah sebenarnya. Tapi untuk beri keterangan yang tidak menyesatkan, makanya di sini saya beri nama in A1. Artinya ini variabel in A1 yang terhubung ini adalah nih, yang terhubung ada. Bentar, saya beri anotasi dulu ya. Yang terhubung itu adalah digital pin 4. Nama variabelnya in A1. Nah, variabel in A1 ini yang tadi menunjuk kepada pin nomor 4 dari si microcontrollernya, itu secara fisik nih, secara fisik ya. Secara fisik kita hubungkan ke sini, ke drivernya sini, ke driver. Nah, jadi yang kita program di sini adalah sebenarnya digital pin microcontroller. Secara fisik kita menghubungkannya ke in A1. Nah, jadi harus dibedakan nih. Di program itu dia hanya memprogram si, ingat ya kemarin ya, yang di soal ujian itu, pada dasarnya atau pada hakikatnya istilahnya gitu ya, ada pada dasarnya yang diprogram itu adalah digital pin dan analog pin dari microcontroller. Kita tidak memprogram secara apa ya namanya ya, langsung si driver, tapi yang kita program adalah microcontroller, baik itu analog pinnya, baik itu digital pinnya. Nah, itu dia. Jadi itu yang perlu diingat baik-baik. Jadi di program yang kita ketik ini atau yang kita buat ini, sebenarnya yang kita program adalah digital pin 4, digital pin 5, 6, dan 7. Nah, untuk dia bisa kita kenali itu terhubung ke pin mana, saya gantilah atau saya beri namalah variabelnya di sini in A1, in A2, in B1, in B2, yang itu semuanya ada di driver L298 tadi. Nah, nanti kalau misalkan kawan-kawan menghubungkannya ke misalkan ke Bluetooth gitu ya, itu juga kita beri nama di Bluetooth itu pinnya apa namanya, pin misalkan pin PCC atau pin apanya gitu ya, itu diberi nama untuk memberikan informasi yang terutama kita yang membuat program ya. Kalau misalkan akan lebih baik orang lain yang membaca juga paham gitu intinya. Nah, begitu pula dua pin tambahan ini, itu sebenarnya yang kita program itu adalah digital pin nomor 2 dan digital pin nomor 3 di sini nih. Dan itu terhubung secara fisik nih ya di robot ini terhubung dia ke pin enable A dan pin enable B di driver motor. Jadi di driver motor itu tidak ada pin yang diberi angka 1, 2, 3, 4 nggak ada. Dia diberinya
labelnya in A1, in A2, in B1, in B2, enable A dan enable B. Nah, itu yang diberi nama di driver sini. Jadi kalau kita cari angka-angka itu tidak ada. Angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dari 0 ya. 0 sampai 14, 0, 0 sampai 13, maaf. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 13 itu ada di microcontroller sini. Bukan di drivernya. Hanya di sini kita beri angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu karena yang kita program adalah si microcontrollernya. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami sampai situ ya. Berikutnya di deploy setup. Deploy setup sini ada pin mode-nya. Nah, ini seperti kemarin itu mode dari pin 4, pin 5, 6, 7, 2 dan 3 itu apa? Semua mode dari pin itu adalah output. Kebetulan ini ya, kebetulan tadi pin 4 itu kita beri nama variabelnya in A1. Pin 5 ini kita beri nama in A2 dan seterusnya pin 2 dan 3 atau kita beri nama enable A dan enable B. Maka di sini juga kita tulis kalau misalkan mau nulis langsung boleh nih. Misalkan Ilmi mau nulis di sini nih pin mode 4 output, pin mode 5 output dan seterusnya. Di sini pin mode 2 output, pin mode 3 output boleh. Juga tidak salah. Jadi nanti di program itu tidak akan salah. Nanti akan kita coba misalkan gitu ya. Langsung boleh. Kan sebelum-sebelumnya kan gitu ya kita ya langsung 2, 3, 4 itu output, nanti 5 misalkan input. Nah, sedangkan di sini kita untuk memberikan informasi yang baik itu ke pembaca, terutama kita ya kalau nanti besok kita baca lagi, ini pin apa ya? Pin 2, pin 3, pin 4, 5, 6, 7 ini. Nah, kalau misalkan sudah kita beri label variabel yang memungkinkan kita bisa tahu, oh itu ternyata in A1-nya di driver, terhubungnya ke situ gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu bertanya lagi, tidak perlu melakukan penelusuran secara fisik lagi. Kalau misalkan ini tidak kita ubah ya, karena nanti diubah posisinya. Nah itu, jadi itu tujuannya kenapa variabelnya itu diberi nama sesuai dengan pin yang dihubungkan ke driver motor ya dari digital pin microcontrollernya. Nah itu. Kemudian tadi mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya kawan-kawan yang lain. Kita akan coba lihat satu dulu ya. Ini adalah prosedur untuk maju. Sebelum untuk maju ini mungkin kita sudah pernah bahas juga ya. Ini kayaknya di sebelah satu. Oh tidak, sebentar. Saya ambilkan dari ininya dulu ya. Dari mana tadi? Nah ini. Ambilkan dari ininya. Ntar saya stop dulu sini. Stop share dulu. Saya langsung ke ini aja ya. Ke apa sih namanya? Saya pindahkan. Oke, saya pindahkan dari sini ke slide tadi ya. Oke, sini. Ini sampel. Udah muat nih. Oke. Nah, tuh. Agak mepet. Saya kecilkan dikit. Simpan. Current slide. Mana tadi? Oh ini. Ini maju. Oh sama. Itu berhenti. Nantinya saya masukkan sini. Oh, bisa gabung. Nanti di ini aja ya. Terlalu mepet. Terlalu mepet. Nanti lihat di Arduino-nya aja. Terlalu mepet kalau digabung situ. Baik, ini tadi ya. Untuk maju, ini kemarin kita sudah bahas juga ini untuk maju. Kita perlu memberikan data low high di sini ya.
Kenapa bisa seperti itu? Ya itu hasil uji coba sebenarnya ya dari percobaan kita sebelumnya, bahwa dengan memberikan data low high atau 01 di B1, B2-nya ya. Kemudian itu akan membuat arah putaran motor kanan ya, itu adalah searah jarum jam dengan memberi data ini. Jadi ini kita tidak asal berikan data. Ya awalnya sih asal dulu ya, low high gitu. Kemudian kita amati si motor kanan ini dia berputar kemana, motor kanan. Nanti satu lagi yang kiri juga kita amati, kalau kita beri data low high itu dia berputar kemana. Nah ternyata kalau misalkan di motor kanan dengan data low high itu akan membuat motor ini berputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Sedangkan sebaliknya kalau dia high low ini berlawanan jarum jam. Sedangkan motor kiri, ini kalau dia nanti low high dia akan searah jarum jam. Sedangkan kalau dia high low juga akan berlawanan jarum. Kebalik. Kalau yang ini bentar ya. Nah, kalau si kiri ya, low high dia akan nanti ini berlawanan jarum jam ya. Tapi kalau dia high low dia searah jarum jam. Nah, untuk ini bisa maju, ternyata nih ya, setelah melalui uji coba, itu dengan data low high di B atau di kanan, dan data low high juga yang datanya sama ya, low high, tapi di A itu akan membuat yang kanan ini searah jarum jam, yang kiri berlawanan jarum jam. Dengan mode kanan searah jarum jam dan kiri berlawanan jarum jam, maka robot ini dengan perintah yang ada di slide itu ya, dia akan maju robot ini jadinya. Ini sudah ya kemarin itu. Nah mungkin yang baru di sini adalah yang baru terlihat adalah yang ini. Ada enable-nya di sini ya. Ini nih. Enable A dan enable B. Ya, yang beda di sini. Dan cara menulisnya juga tidak digital write. Kalau diperhatikan ya. Mungkin tadi ini ilusi mata nih, karena di sini sudah digital write, dikira semuanya sampai bawah itu digital write. Padahal di tengah-tengahnya ini ada enable. Oh, ini saya salah ketik nih. Ini enable di B juga B sini ya. Ntar kita perbaiki di sini nih. Nah, kita perbaiki di sebelah mana tadi? B, nah kita perbaiki dulu ya, sebentar. Ini B juga, ini A. Bawah. Bentar ya, saya perbaiki sebentar. Ini B. Salah ketik. Oke, ini. Bentarnya, mana tadi program ini? Ini inisialisasi. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Oke, nih. Nah, ini ya, yang bedanya tadi ini ada, entar anotasinya mana? Saya share dulu. Nah, ini ya. Ada saya tambahkan, tapi ini saya jelaskan belakangan. Digital write-nya tadi low ini low high ya untuk yang kanan itu clockwise, kemudian yang low high untuk yang kiri counter clockwise. Nah, kemudian ini ada tambahannya lagi kecepatan putar motor kanan itu kita bisa beri nanti di sini. Ini PWM-nya 130 nih. Jadi kita bisa ganti-ganti. Artinya kalau nanti saya ganti di sini 130 maka yang di enable B-nya ini juga akan ganti menjadi 130. Kalau kita ganti 150 juga dia akan ganti 150. Nah, ini untuk keduanya sama. Sementara kita samakan dulu, kita akan uji nanti. Kalau dengan PWM yang sama itu kira-kira jalannya bisa lurus apa tidak ya. Nah, ini untuk prosedur maju ya. Prosedur mundur sebenarnya tinggal balik saja ya. Nah, ini. Yang tadinya low high menjadi high low di sini. Yang kiri juga jadinya low high menjadi high low di sini. Nah, tapi di sini kita tidak, atau saya tidak berikan variabel di
nilai PWM-nya nih. Jadi dia sudah langsung diberi 150. Ini untuk membedakan saja. Sebenarnya ini bisa diganti, ini juga ini tidak bisa diganti tapi manual. Kalau yang ini ya, yang atas yang maju itu sekali kita ganti 130 di nilai parabol PWM-nya ini yang dua ini akan ganti juga ikut. Kalau ini enggak. Kalau ini diganti 150 yang mana notasinya? Ini ya, ini kalau diganti 150 yang bawahnya harus ganti juga kalau mau diganti menjadi 130 atau 200 misalkan. Sedangkan ini enggak. Satu kali diganti ini 130 maka yang di sini juga akan ganti langsung otomatis karena nilainya variabel di sini. Pakai variabel PWM, tidak langsung angka. Nah, itu bedanya antara apa namanya? Yang atas dengan yang bawah ya. Kemudian yang poin untuk berhenti itu sebenarnya karena kita tadi memberikan data 130 atau 150 nih ya di enable A dan enable B. Untuk berhenti sebenarnya tinggal di ini aja, tinggal di nolkan aja. Jadi berapapun atau apapun arah putaran motor kanan motor kiri tidak ada gunanya kalau analog write-nya di enable A dan enable B-nya itu kita nolkan di sini. Jadi cara paling gampang untuk menghentikan motornya adalah dengan cara ini. Menolkan enable A dan enable B. Jadi di enable A dan enable B itu kita kirim data 0. Ini ya, di 0. Iya, yang sini. Mungkin kalau yang pakai laptop bisa nih. Nanti kalau kurang jelas rekamannya bisa diputar ulang ya kawan-kawan sekalian. Jadi jangan sampai nanti tidak jelas gara-gara menggunakan handphone misalkan. Memang akan lebih baik kita kuliah itu secara offline seperti kemarin itu kan di slide bisa lihat, sekalian bisa bertanya, bisa berinteraksi lebih baik gitu daripada yang online seperti. Tapi ini karena terpaksa. Jadi saya tidak ingin menjangkitkan pileknya ke kawan-kawan sekalian, link online saja sementara untuk hari ini. Baik, itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada perintah, oh ini sama tadi, bentar. Ulang, mohon maaf. Ini program utamanya ya. Di void loop kita bisa panggil nih ya, maju, kemudian kita bisa jalankan dia berapa lama, misalkan kita jalankan selama 3000 milisekund atau 3 detik, kemudian kita stop selama 2 detik, kita buat dia mundur lagi atau perintahkan mundur selama 3 detik, kemudian kita stop lagi selama 2 detik, dan seterusnya di looping ini ya. Tapi kita coba nanti maju dulu gitu ya, kira-kira majunya bisa lurus apa tidak. Baik, kita berpindah ke, saya stop dulu yang sini ya. Kita berpindah ke, nah, ini berpindah ke, mana namanya nih. Ini servo, bentar. Sini ya. Nah, nih. Saya ganti dulu ya. Ini kelas 58. Oke, ini kelas 58. Baik, ini kita masih mencoba coba motor DC-nya dengan enable pin di driver 98. Kelasnya saya ganti, ini kelas 58. Nah, kita lihat ini inisialisasi pinnya yang tadi ya. Ada 6 pin yang diinisialisasi, pin in A1 di pin 4 dan seterusnya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kemudian ini tadi pin modenya. Oh, ini belum di-share ke sini. Oh. Nah, oke, mohon maaf ya. Tadi lupa saya nge-share ke sini. Kita ulangi. Ini sekarang ini tampilannya di ini ya, tampilan si Arduino ya. Ini Arduino. Ini nanti kita lihat di sini. Saya pindah kamera dulu. Pindah kamera ke sini. Nah, sekarang yang terlihat adalah robotnya ini. Sekarang lagi geleng-geleng. Saya hapus dulu ininya. Ketawa baru. Ini program untuk menjalankan motor servo. Saya masuk dulu ke ini ya. Sketchbook Blink 2. Yang tampak apa nih? Blink-blinknya kelihatan nggak nih? Baru. Masih yang? Yang mana, Pak? Yang di Arduino tampaknya yang blink apa yang satunya? Yang motor ya? Yang motor. Oh, ya. Ini saya
Ntar saya upload dulu yang blinknya ini. Nah, itu tidak. Nah ini yang saya simpan dulu. Baik, ini kelas 58 tadi ya. Ini inisialisasi pinnya ini sudah masuk ke Arduino-nya ya. Kemudian variabel untuk kecepatan tadi, yang PWM tadi kita bisa, ini saya buatkan satu nih tambahannya ya. Dari slide mungkin tadi belum terlihat ini inisialisasi variabel lain ya. Kalau tadi kan variabelnya sudah ada banyak nih. In A1, in A2 dan seterusnya ini. Ini PWM-nya. Bentar, ini servonya keganggu. Saya cabut dulu sebentar ya servonya ya. Servonya dia keganggu. Cabut dulu servonya. Masih geleng-gelengnya. Nah ini PWM-nya untuk kecepatan putar motornya ya. Variabelnya yang pakai integer tipe datanya. Kalau pakai byte nanti boleh juga sebenarnya mau dicoba pakai byte aja ya. Byte boleh. Simpan dulu. Ini kemudian ini robotnya. Biar robotnya yang terlihat. Nah, kemudian ini di pet setup pin modenya. Semua pin I1, I2, B1, B2, enable A, enable B semuanya output. Kemudian ini tadi yang untuk maju ya, point majunya. Ini PWM-nya kita setting 130. Kalau dulu sebelumnya waktu ini masih baru ya motornya ini 120 masih bisa jalan. Tapi kayaknya sudah cukup lama ini motornya dan dipakai berulang-ulang. Jadi dia minimal 130 baru bisa berputar keduanya. Kalau motor kanannya tampaknya masih bagus, motor kirinya yang tidak berputar dengan benar. Nah, ini tadi ya PWM ini tergantung nanti dari nilai ini. Nah, ini hanya contoh saja, ada yang PWM ini kita bisa ubah sekali untuk dua yang ada di sini ya. Ini nanti gunanya kalau misalkan ada variabel yang sama tapi ada di banyak tempat gitu ya. Kalau sekali kita harus mengubah 10 misalkan atau 20 itu terlalu repot. Mending kita pakai ini aja. Jadi kita cukup mengganti sekali ini, nanti yang lainnya sudah terganti. Misalkan ada PWM yang lain ya, ini dimundur misalkan. Ini nanti aja nih. Saya disable dulu itu. Ini untuk mundur kita balik saja ini. Cuman ini tadi tidak ada variabel PWM di sini. Jadi nilai PWM-nya langsung kita masukkan di sini 150 misalkan. Nah, untuk berhenti tadi tinggal di nolkan saja enable A, enable B. Sedangkan program utamanya ini ya, kita coba dulu yang maju misalkan ya. Ini saya disable atau saya jadikan komentar dulu yang ini. Ya. Saha siapa? Siapa tadi? Maaf, kepencet, Pak. Iya Vina. Nah, ini adalah kita mencoba maju dulu ya, maju nih. Kita jalankan void maju di situ. Voidnya tidak perlu ditulis ya. Ini tinggal maju ini aja yang kita tulis, maju. Kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma di sini. Nah, jadi cara manggilnya gitu aja. Kalau di program lain saya kurang tahu ya, saya lupa ya. Kalau di Delphi atau di PHP atau di Java itu seperti apa cara memanggilnya. Tapi mungkin serupa aja ya, bedanya sedikit. Baik, kita lanjut. Ini sekarang robotnya sudah saya hubungkan. Saya hubungkan ya. Kemudian nah ini kita pakai yang maju dulu ya. Maju tadi nilainya di sini ya. Nilainya 130. Kita upload dulu. Oh ya, sebelumnya kita lihat dia terhubung kemana? Dia terhubung ke COM7 ya. COM8 dan lain-lain ini ada perangkat lain yang terhubung di sini. Ada kamera juga, ada sound card di sini. Jadi tadi saya lihat di sini device manajernya. Nah, ini kalau saya pindahkan ke device manager. Nah, ini saya pindahkan dulu ya. Nah, ini ininya terhubung ke sini ya. USB serial CH340. Ini kan mikrokontrolernya si Arduino Uno-nya itu kan nama botnet CH340. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada Bluetooth COM8 dan COM9 sudah digunakan oleh Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya saya matikan.
Coba saya matikan Bluetooth-nya di laptop ya. Dia hilang nggak yang tadi itu? Nah, ya kan yang tertinggal di sininya hanya Arduino-nya aja. USB saya itu terhubung soalnya ke headset stereo. Jadi dia terhubung Bluetooth-nya ke dua port itu tadi. Saya stop dulu, saya pindahkan lagi ke Arduino. Ini kelas 58, oke. Nah, ini ya. Sekarang kita upload. Jadi dia tidak muncul lagi sekarang yang tadi ya, 89, hanya ada COM7. Arduino-nya Arduino Uno, ini caranya kita lihat di board, kemudian Arduino VR board, pilih Arduino Uno. Kalau nanti dia terhubung ke Arduino Nano, ya hubungnya ke Arduino Nano. Jangan sampai nanti bingung, wah ini kenapa nggak mau jalan. Saya dulu juga gitu ya pada awalnya. Sampai nanya lagi ke penjualnya saya, Pak ini kok nggak bisa diprogram, apa salahnya? Terus diarahkan, oh ternyata itu. Ternyata harus dipilih dulu boardnya apa, misalkan kalau dulu saya pakai D9 di Milanop ini, D9 di Semila ya. Kemudian beli lagi yang Arduino Uno, ada juga yang Mega, ada juga yang Nano. Yang Leonardo ini saya belum pernah pakai ini. Nah, tapi itu nanti ya kalau mungkin ada yang punya. Kita sekarang upload, compiling sketch, kemudian masih kompilasi, kemudian upload. Nah, sekarang ini rodanya kan tidak jalan karena tidak dapat ya, tidak dapat power. Sekarang saya hidupkan power ini bawah. Nah, kan udah jalan ya. Ini singkat lagi. Ini roda kanan dan ini roda kiri. Nah, ini PWM-nya 130 ya. Sekarang kita turunkan menjadi 100 misalkan ya. Kita upload lagi. Uploading. Nah, ini yang jalan hanya roda kanan. Roda kirinya berhenti dia. Karena PWM-nya tidak cukup perintahnya. Coba sekarang kita naikkan jadi 120 ya. Ini roda kanan, roda kirinya sama ya. Juga masih belum jalan ya. 120 belum cukup untuk menjalankan roda kiri dan roda kanan. Jadi 130 baru bisa roda kanan, roda kiri jalan. Nah, berjalan lagi nih dua-duanya. Roda kiri dan roda kanan. Saya penasaran kalau kita gerakan di lantai, bentar ya, matikan dulu. Ini mati, sekarang kameranya saya pindahkan ke lantai ya. Untuk kawan-kawan bisa lihat, dia bisa jalan lurus apa tidak. Ini ke sini ya. Sekarang saya bongkar. Ini ya, ini sekarang ini untungnya saya pakai wireless nih. Saya jalankan bisa lurus atau tidak sambil dilihat ya. Ternyata dia putar kanan ya. Kira-kira putar kanan. Putarnya ke kanan ya. Yang kiri itu lebih dominan putarannya. Aduh, nabrak itu dia. Saya stop dulu. Yang kiri lebih dominan daripada yang kanan. Nah, sekarang kita coba kurangi. Padahal tadi yang apa namanya? Yang kiri itu tidak bisa dikurangi ya ininya ya. Dia lebih kencang ini putaran dengan PWM segitu. Coba kita kurangi misalkan ya. Tapi kalau dikurangi dia tidak jalan tadi ya. Nah itu dia yang jadi masalah nih. Ini motornya sudah tidak seimbang. Agak sulit bagi kita untuk menguranginya. Kalau misalkan kita yang ini yang kanan kiri ya. Kirinya 130. Jadi ke kiri dominan. Yang kiri dominan tadi. Sehingga dia beloknya belok kanan terus. Ini berarti kanannya kurang kencang. Kanannya kita tambah aja sini ya. Sekarang kita buat manual aja nih. Ini saya disable. Yang kiri tadi ya. Kiri tadi minimal 130. Ini nggak bisa diganggu gugat. Yang kanan kita tambah misalkan jadi 100 ke 200 gitu.
Itu bisa lebih kencang nggak? Saya upload lagi. Kiri malah nggak jalan. Kencangannya ini 150 misalkan ya. Dia kalau kelebihan PWM juga akan malah melambat ininya motornya. Coba lihat ya, bisa lurus atau tidak. Dengan kombinasi 130 di kiri dan 150 di kanan ya. Kita lihat. Ini saya pindahkan lagi ke lantai. Ini kameranya tidak ada yang fix di bawah tadi soalnya. Saya jalankan lagi. Kalau dia bisa lurus berarti sudah seimbang. Masih berputar. Itu dia. Ini dia sulitnya kalau motornya tidak seimbang ya. Kita harus cari apa namanya parameter yang pas nih, yang salah di mana nih. Nah, itu biasanya kita perlu waktu apa namanya untuk mencari ininya ya, mencari selahnya di mana. Nah, tapi sementara kita biarkan saja dulu. Ini kita anggap dia bisa apa namanya? Mati, ada yang lepas. Apa sih namanya? Ini ke baterai. Sini. Apa namanya? Nanti kita bisa koreksi lagi ya kira-kira nih dari apa kombinasi angka PWM ini yang pas itu yang mana sih kira-kira untuk kemudian kita bisa berikan ke ini ya ke si microcontroller ke driver ini dari microcontrollernya. Nah, tapi sebentar. Saya kok penasaran kenapa ini tidak bisa berubah. Kalau tadi ini kanan ya. Kita disable dulu ya ini untuk memastikan kanan kirinya ya. Ini saya beri komentar dulu. Ini kita pastikan dulu bahwa yang 150 ini benar-benar kanan. Kita upload dulu ini. Nah, kita upload dulu yang ini. Ya sudah. Nah, benar ya, ini yang kanan yang berputar. Artinya dengan kondisi 150 itu, apakah tidak malah lebih kecil gitu ya maksud saya. Sekarang kita naikkan dari 130. Jangan-jangan 130 lebih kencang. Baterainya udah lemah nih kayaknya. Bentar ya. Apa yang longgar? Oh ini kabelnya. Modul B. Coba lagi 100. Atau 200. Dia 100 dia lebih kencang ya bunyinya ya. Kalau 100 tadi 100. Kalau kita turunkan lagi jadi 90, masih bisa putar nggak?
Selesaikan. Jangan-jangan kebalik saya pasang. Bentar ya. Enggak ya, benar aja. Saya takutnya tadi kebalik antara enable A dan enable B. Ini enable yang diberi datanya adalah di B1, B2, tapi yang dihidupkan enable A. Nggak jalan dia. Iya, nggak jalan. Kenapa? Karena yang diberi data low dan high itu adalah B. B itu motor kanan ya. Tapi yang diberi di enablekan motor kiri, nggak mau dia. Sekarang saya disable lagi ini. Kemudian ini kita hidupkan lagi. Enable B-nya ya. Nah, putar lagi dia. Berarti enggak masalah. Ini benar aja anunya, PWM-nya. Tapi memang si motor kiri ini lebih kencang. Sekarang kita uji coba yang motor kirinya ya. Untuk memastikan bahwa bentar. Memastikan bahwa memang dia berfungsi. Jangan sampai nanti. Oke, ini motor kiri ya. Saya balik sekarang motor kiri sini. Tampak kiri. Kencang deh 130. Kalau kita beri 90. Nggak berputar dia. 90 nggak berputar. 100. 120 nggak mau 130 dia mau baru-baru 120. Juga masih terlalu kecil ya. Nah, ini salah satu yang juga jadi dugaan kita hal seperti ini ya. Bisa jadi si drivernya ini sudah mulai rusak sebelah gitu. Nah, ini kan 130 dia mau. Kalau kita naikkan 150, kabelnya agak longgar nih. Ini saya naikkan 150, lebih kenceng nggak dia? Suaranya mirip aja sih antara 130 dengan 120. Terdengar ya? Kalau 120 dia berhenti tadi. Ya, saya rasa di driver ini ada yang tidak beres di sebelah kirinya nih ya. Jadi secara program kita tidak bisa mengatur ininya. Mungkin nanti perlu dicoba dengan mengganti driver ininya, chipnya ya. Jadi kalau misalkan diganti kemudian putarannya masih sama, berarti mungkin bisa jadi motornya. Kalau misalkan ini tadi sudah dicoba dengan mengganti nilai PWM-nya ini yang memang dia bisa, tapi 130 ini maksimal dah. Maksimal dia bisa jalan. Nah, roda ini, roda kiri, nah bisa jalan dia. Kabelnya longgar sih. Terus 30 bisa jalan. Kalau 200 udah kenceng nggak? Lebih kenceng. Nah, jadi mungkin yang perlu disimbangkan itu kiri kanannya adalah yang kanan ya. Kiri ini kayaknya agak bermasalah juga. Dia minimal 130. Karena kita tidak punya pengukur kecepatan putar ini, jadi agak sulit kita menentukan realnya berapa dia berputarnya.
Nah, ini kan diberi PWM 200 dengan 330 itu sama. Sedangkan yang kanan tadi bisa divariasikan PWM-nya. Ini agak bermasalah di sini. Jadi ini yang kemudian kita perlu nanti pastikan cek dulu. Ini dia terhubung ke pin 2. Ini buktinya dia terhubung, ya saya cabut ini nilai PWM-nya. Saya cabut kabelnya. Dia mati. Tapi saya pasang lagi. PWM ini tersalurkan, tapi dia tidak bisa memvariasikan ini. Drivernya mungkin sudah agak bermasalah. Baik, itu ya ini ya. Sekarang kita coba aja dulu untuk kemudian apa sih namanya? 130 tadi kita ganti dulu PWM-nya. PWM. Ini kita ganti PWM. Kita kembalikan dulu. Upload. Nah, kita kembalikan dulu, dia maju ya. Sekarang kita ingin lihat dulu dia bisa maju, kemudian berhenti dan mundur tadi ya. Saya enable dulu ini. Kita upload lagi. Kita upload ulang. Nah, ini maju 3 detik. Mundur, stop ya. Mundur. Kemudian maju lagi. Berhenti. Mundur lagi. Dan seterusnya nih ya. Dan seterusnya. Nah, ini. Baik, ini untuk uji coba motor tadi ya. Jadi kita temukan ada hal yang mungkin bermasalah di drivernya terkait dengan roda sebelah kiri. Saya balik dulu ke kamera depan. Kita akan masuk dulu ya. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan sampai situ? Saya ingin nyinggung dulu masalah ini. Yang tertinggal kita bayar dulu ya. Jadi belum ya motor servonya ya? Bahrul? Belum, Pak. Belum. Baik, kita bentar. Masuk sini slide. Ya sebenarnya ini bukan mengulang sih ya, cuman kita yang kemarin tertinggal nih. Nah, tertinggal. Saya masuk sini dulu ya. Baik, tadi sudah untuk kecepatan sudah kita coba bisa buktikan ya sebagian. Tapi memang kita perlu mengecek kembali ini, terutama saya ini apakah driver ini bermasalah, apakah masih bagus. Nanti harus dibalik, coba motornya diputukar gitu. Jadi cara troubleshooting istilahnya ya, itu bermacam-macam. Bisa jadi nanti motornya dulu kita tukar kanan kiri. Kalau misalkan ternyata kasusnya kalau ditukar motor sama, berarti memang drivernya yang bermasalah. Artinya tadi si motor kiri itu tidak bisa divariasikan nilai PWM-nya. Jadi kalau tadi nilai PWM-nya minimal 130, kemudian dia tidak bisa, kalau dinaikkan sampai 200 tetap aja segitu ininya putarannya. Sekilas gitu ya, karena tadi sekali kita tidak punya PWM meter. Mungkin nanti kalau ada yang ketemu di Android Play Store ya, kan ada nanti yang bisa mengukur putaran itu dengan menggunakan kamera gitu ya. Kemudian nanti kita bisa tahu itu putarannya berapa. Saya juga insya Allah nanti coba cari. Kalau kemarin kita menggunakan sound generator ya untuk menguji coba kemarin itu. Nah kalau ini kita nanti coba sambil, mungkin ada yang sambil ini menggunakan laptop, kemudian bisa pakai handphonenya mencari di Android Play Store itu kira-kira ada tidak yang apa istilahnya ya, RPM meter gitu ya, RPM meter. Nah itu entah pakai apa dia ngukurnya, entah mungkin kameranya diarahkan ke benda yang berputar sehingga kita tahu itu putarannya berapa. Mestinya ada tuh yang buat. Kalau belum ada itu jadi bahan judul penelitian itu Bahrul Ilmi dan kawan-kawan yang lain ya. Bagaimana membuat
deteksi arah putaran motor gitu ya, putaran motor robot dengan menggunakan kamera handphone. Nah itu dia. Itu jadi satu judul skripsi ya. Kalau nanti ternyata tidak ada di Play Store. Kalau ada kita bisa gunakan. Baik, kita lihat dulu, kita mengulang sedikit, bukan mengulang, menambahi apa yang kemarin sebenarnya sudah harusnya kita pelajari dan sudah kita bahas, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita akan pelajari hari ini. Saya membayar hutang saya di pertemuan yang lalu ya. Jadi servomotor itu sebenarnya akan juga kita berikan sinyal PWM ya, dan kita nanti akan bisa juga mengatur posisi dari si sudut ya, dari si servomotor ini. Nah, sudut perpaduan dan kombinasi atau variasi dari sudut inilah yang kemudian nanti kita bisa kalau gitu dalam bentuk robot manipulator kemarin itu ya, kita bisa nanti arahkan si manipulator itu kemana, ke arah kiri, ke arah kanan lengannya itu seperti hanya lengan kita ini ya. Ini kalau di otak itu sebenarnya rumit ini. Ini kan ada sekian banyak sendi, ada kalau istilahnya itu ada sekian banyak serpo di sini nih, di tangan, di jari ini kita aja kan ada di jari telunjuk nih ada 1, 2, 3, sudah ada 3 ini serponya. Belum nanti di sini di pergelangan, belum nanti di siku, belum nanti di bahu. Bahu ini kan putarannya tidak hanya 180 derajat ya, dia bisa kemana-mana nih, karena sendinya bukan sendi biasa. Kalau ini kan sendinya sendi siku biasa. Nah itu dia. Jadi di programnya sudah bukan lumayan lagi ya, sudah rumit sekali nih di otak kita. Sambil saya berbicara menjelaskan ini sudah bisa bergerak. Jadi otak saya bisa memerintahkan ini sambil bergerak, sambil saya menjelaskan, sambil saya membaca, sambil saya memperhatikan pendengar, mungkin ada yang bertanya juga seperti itu. Nah itu di otak kita ya. Itulah hebatnya ciptaan Tuhan gitu. Nah, ciptaan kita ini belum tentu nih. Kita bisa membuat dia bisa bergerak ke arah yang kita inginkan dan tidak error saja itu sudah luar biasa. Nah, si servomotor ini kalau kemarin saya perlihatkan robot humanoid itu yang ada 18 servo di robot itu, maka kurang ajar ya. Untuk menggerakkan satu ini aja kita nanti juga sudah cukup banyak yang kita masukkan di sini. Sambil ajan ya, mungkin Banjarbaru juga ajan. Di Martapura. Ini juga ajan. Nah, kita lihat dulu di sini. Di situ ada motor ya, ada potensiometer di sini. Bentar lagi ya, setelah ini kita selesai. Potensiometernya ini ada sirkuit kontrolnya. Kemudian di sini juga ada gearnya. Nah, kalau misalkan kemarin motor ini sudah lain. Di sini ya. Ini ada juga ada gearnya. Motornya hanya ini motor Tamiya. Motor kecil 3 sampai berapa? 6 sampai 12 volt. Ada gearnya biar torsinya lebih besar. Nah, ini juga si servo ini kecil motornya. Tapi dengan ada gearbox ini dia bisa lebih kuat jadinya. Baik, kita lanjut lagi. Servonya sekecil ini ya. Ini metal, bukan metal gearbox ya, tapi dia plastik gearbox. Sambil dilihat ya programnya ini. Tunggu orang ajan dulu ya.
Baik, Bahrul dan kawan-kawan masih standby? Masih Pak. Masih Pak, masih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi gini, saya sudah temukan ini alasan kenapa tadi ada error di proses pemberian PWM kita. Karena tadi kan kalau di program kita menggunakan PIN 2 dan 3 ya untuk PWM-nya. Ternyata ini PWM itu hanya ada di PIN 3, 5, 6, 9, 10, 11. Sedangkan di PIN 2 tidak ada. Karena tadi si motor kiri terhubung ke PIN 2, maka dia tidak bisa diberi sinyal PWM seperti tadi. Nah, artinya kita bisa menggunakan PIN yang lain. Bentar, kita coba buktikan ya. Ini kebetulan kan PIN 9-nya kosong nih. Jadi saya pindahkan dulu PIN 2 ke PIN 9. Ya, saya pindah kamera dulu nih. Biar kawan-kawan bisa lihat ya. Kemudian kita akan balik. Nih, saya penasaran juga kenapa error. Pada dasarnya dia tidak rusak gitu, cuman salah PIN aja. Saya pikir tadi di semua PIN itu ada PWM-nya. 3 benar tadi ya. Sedangkan ini PIN 9. Nih, PIN 8-nya kemarin agak ini gini. Saya sentar dulu ya. Terlalu kecil. Saya beri sentar di sini. Saya pindahkan. Biar aja serponya nanti, tapi kita bisa membuktikan dulu bahwa ini benar. PIN 9-nya, baik. Ini PIN-nya saya pindahkan. Sekarang PWM-nya ini ke PIN 9. Ini ya, saya tunjuk. Tadinya ada di sebelah sini. Tadinya ada di PIN 2. Nah, ini ada di PIN sini. PIN sini tadi. PIN sini, sebelahnya warna kuning ini. Di sebelah warna kuning. Ini. Saya pindahkan ke sebelah sini. Tengah-tengah. Ini, yang warna oranye. Ini warna oranye. Jadi dia di antara, kemarin itu memang saya kosongi. 8 itu sinyal, bukan sinyal, ultrasonic SRF 05, kemudian 90, 10, 11 ini si SR 04, ACSR 04. Nah sekarang kita ganti pinnya di yang tadi ya, di yang tadi saya ganti dulu, tadi yang tadi 2 kita ganti 9. Saya penasaran kenapa tadi tidak berputar dengan baik tadi si saya stop ini dulu. Share screen-nya kita kembalikan ke Arduino. Oh, ini tadi ya. Nah, tapi ini seleksi PIN-nya kita ganti. Sudah muncul lagi nih ya. Tadi PIN 2, PIN 3 ya. PIN 2-nya kita ganti PIN 9. Nah, PIN 3-nya tidak masalah ya. Jadi motor 1 ini tadi motor kiri ya. Motor 1 ini kiri. Oke. Gitu. Motor 2 ini kanan. Jadi PIN 3-nya nggak masalah. Ini ya, ini kita coba lagi motor kiri. Motor kanan dia mau. Ini saya coba dulu. Ini PWM-nya 130 ya. Tadi yang maju aja ya. Maju aja kita jalankan ini. Yang lainnya kita disable dulu. Sekarang kita upload dulu nih 130. Benar nggak? Jalan ya, ini 130 oke. Sekarang kita kurangi jadi 100. Upload lagi. Nah, udah mau dia. Jadi tadi salahnya bukan di programnya, tapi di PIN-nya ya. Jadi tadi saya penasaran PIN PWM di, coba kita 90 ya. Masih bisa jalan nggak ya? Masih bisa jalan dan lebih putarnya lebih lambat. Nah, kalau kita kencengi ya, dari 90 jadi 200 katanya. Lihat, sambil dengarkan bunyinya ya.
Terdengar bedanya ya, Bahrul ya? Ada bang Pak bunyinya di sini. Oh, nggak ada bunyinya ya? Ada. Kalau bunyinya kedengaran. Saya ganti mic sekarang. Saya ganti mic nih. Nih, terdengar nggak bunyinya? Belum ada, Pak. Ada Pak. Tidak terdengar ya bunyinya ya. Tapi kalau gambarnya terlihat perputarannya lebih kenceng ya. Oke Pak. Sekarang saya kembalikan mikrofon saya dulu. Oke. Sekarang coba ya, tadi kita ulangi, misalkan ini 50 ya, dari 200 jadi 50 misalkan. Masih bisa putar nggak dia 50? Harusnya lebih lambat ya kan ininya putarannya. Compiling, kemudian uploading. Nah, dia nggak bisa berputar karena terlalu kecil. Coba 70. Juga tidak bisa. Kayaknya 90 paling kecil ya. Hmm, 90 paling kecil. Putarannya segitu ya. Coba sambil diamati lagi saya naikkan jadi 200 kalau tadi. Nah, beda kan? Oke beda Pak. Baik, nah itu dia. Jadi kalau kita misalkan 150 kan dia kan turun dikit tuh. Hmm. Nanti kan kita minggu depan aja ya, waktunya ya cukup nih. Minggu depan aja nanti kita coba apa namanya luruskan dia seperti apa kira-kira yang pas itu PWM-nya kiri kanannya berapa, agar kalau misalkan kita suruh dia jalan maju benar-benar maju gitu. Kan sempat saya singgung ya waktu di kelas di offline gitu, bahwa dengan menggunakan PWM ini kita bisa tentukan kira-kira kiri dan kanan itu apakah harus sama nilai PWM-nya, apakah kita harus bedakan untuk membuatnya bisa berjalan maju gitu normal. Baik, saya matikan dulu ini robotnya. Ya, ini kita akan masuk ke Serpo tadi ya. Kita pindah ke programnya Serpo. Ini waktunya tinggal sedikit. Saya share yang Serpo ini mana? Beli. Ya, saya buka dulu. Sima 7. Dan saya set dulu. Saya share lagi Zoom meetingnya ke Serpo. Nah, ini ya. Nah, ini Serponya kita coba lihat ya. Kita menggunakan ini, saya langsung aja nggak pakai slide lagi. Langsung aja di sini ya. Ini kita gunakan Serpo header ya. Caranya kalau misalkan ini belum ada ya. Nah, sini ada include library. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini ada menu sketch, kemudian include library. Itu kita bisa, misalkan saya hapus dulu nih ya. Nah, hapus dulu ininya, atau kita beri komentar aja di sebelah sini. Kita ingin include-kan ini ya. Dari sketch, kemudian include library. Di sini ada macam-macam library-nya nih. Ada library Prometheus, GSM, LCD, nanti ada LCD ya, ada SQRC LCD. Nah, kita pakai yang tadi mana tadi? Servo, nih Servo. Ini ada Servo ya, di bawahnya SPI, SD, SPI, Servo. Kita klik, maka udah otomatis di sini include Servo. Nah, jadi dia letakkannya paling atas nih. Tapi karena tadi kita ingin memberikan keterangan dulu di atas itu, saya pindahkan ke bawah sini tadi. Ini ya. Nah, ini saya pindahkan, saya cut, saya pindahkan ke bawah sini. Nah, jadilah ini ya.
Nah, ini tadi. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan lagi nih include yang lain, kan kita hanya perlu satu ini sementara ini. Include misalkan LCD ya. Nah, dia tambah lagi sini include LCD. Kita tambahkan lagi include yang lain. Library yang lain ya, misalkan robot control nih. Oh, itu banyak tuh. Macam. Ada kompas dan apa-apa di situ ya. SD card dan lain-lain. Nah, kita tidak pakai itu dulu, ini juga tidak kita gunakan, kita hapus dulu aja. Sementara kita gunakan Serpo dulu ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan inisialisasi. Nah, ya, kameranya mati. Saya pakai kamera depan lagi. Nah, ya. Kemudian kita pakai variabel namanya mySerpo ya. mySerpo ini menggunakan tadi header Serponya. Ini ya. Kemudian kita pakai juga variabel pos ini posisi. Jadi Serpo itu di sini nantinya ya, kita tidak setting dia dengan data atau tidak beri data dia 01 atau PWM seperti tadi ya, seperti motor tadi misalkan berapa 100, 90, 150, 200, tidak seperti itu. Yang kita berikan adalah nanti data posisinya. Makanya kita nanti inisialisasi posisinya posisi 0 dulu. 0 derajat maksudnya. Jadi yang diberikan ke Serpo ini adalah nilai derajat posisinya. Bukan nilai PWM-nya berapa, bukan nilai datanya high atau low atau 1 atau 0. Nah, itu jadi bedanya itu. Kalau tadi motor itu kan dari dari microcontroller kita bisa berikan data high atau low untuk arah putaran motornya searah ataupun berlawanan jarum jam. Kemudian nilai variabel PWM untuk kecepatan putar motornya. Dan kalau si serpo ya itu hanya posisi dari arahnya nanti dia mengarah kemana, ke posisi 0 derajat, ke posisi 90 derajat, ke posisi 180 derajat. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau nanti ditanyakan lagi pas ujian, nanti ujian keluar lagi ya, di mana dari pernyataan berikut yang benar misalkan. Kemudian ada misalkan serpo kita bisa beri PWM di Arduino-nya ya. Sebenarnya tidak salah sih, cuman kalau di Arduino-nya itu kita tidak beri lagi PWM. Jadi yang memberi PWM itu sebenarnya nanti adalah di header-nya sini. Karena secara teoritis tadi itu kan memang si serpo ini bisa diberikan sinyal PWM, tapi secara prakteknya kita di pemrograman kita tidak memberi data PWM. Tapi kita akan beri perintah dia berupa data posisi. Nanti kita buktikan ya di sini. Oke, baik, kita lihat. Posisinya 0 gitu ya. Posisinya 0. Nanti kita bisa ganti-ganti posisinya bisa berapa. Kemudian mySerpo di attach atau dihubungkan ke pin berapa? Ke pin 12. Sementara ini kita hubungkan dia ke pin 12-nya. Karena kalau pin 01 tadi tidak bisa kita gunakan karena itu komunikasi antara komputer dengan microcontrollernya. 2 tadi sudah kita cabut. Kita ganti 9 ya, tadi 9. Kemudian 3 itu PWM juga. 4, 5, 6, 7 itu posisi dari motor kanan motor kiri, posisi arah putaran. Kemudian tadi 9 sekali lagi untuk PWM tadi, 10, 11 untuk ini sentral ultrasonic yang depan ini. Kemudian tadi yang 8 sini. Nah, jadi sudah banyak yang terpakai ya saat kita pin digital pin kita. Nah, yang 12 belum ada karena 10 11 tadi untuk si ultrasonic 12 kosong. Nah, 13 nanti LED. Jadi LED bawaannya si Arduino itu kan ada di pin 13. Kita pakai pin 12. Jadi murni sekarang yang kosong hanya pin 2. Jadi pin 01 dipakai oleh si USB, saya ulangi ya. Pin 2 kosong, 3 kemudian dipakai oleh si PWM, 4 5, 6, 7 untuk arah putaran motor, 8 untuk SRF 05, 9 tadi PWM lagi, kemudian ini sudah 10 ya, kemudian 11 itu digunakan oleh si ultrasonic, kemudian 12 ini untuk si serpo, sisanya tinggal 1.
Jadi dua pin lagi yang tertinggal, pin 2 dan pin 13. Untuk keperluan yang lain ya. Nah, jadi kemudian kita lihat. Kita akan coba dulu nih untuk membuktikan Kayak arah perintah posisi. gitu. Kalau 0 derajat posisi paling kanan, jangan memerintahkan motor aja. Berarti anunya Ya. Saya tidak melihat tadi suara-suara siapa tadi. Iya, kawan kita yang tadi itu suara siapa? Novel ya? Val? Yang jelas bukan suara Baharul, bukan suara si Samad ya kayaknya tadi ya. Apalagi suara si apa? Kawan kita yang lain si Nur dan Nurul. Bukan juga suara si Arpi. Halo, siapa tadi? Enggak ada yang ngaku. Baru kenal nggak suara siapa itu tadi? Udah tahu juga, Pak. Halo, dirimu yang tadi berbicara. Tidak apa-apa, mengaku juga tidak akan dihukum dia apa-apa. Cuman saya pengen tahu aja tadi dia menjelaskan juga ternyata. Baik, apa ya? Mungkin malu untuk diminta berbicara lagi. Apa-apa. Kita lanjut ya. Tadi sudah itu seperti dapat penjelasan, kemudian menjelaskan lagi ke kawannya ya. Baik, tidak. Kita coba ya sekarang ya. Sekarang kita lihat ini masih ke COM7 Arduino Uno. Kemudian jadi ke pin 12 ya, servonya ya. Saya hubungkan dulu nih, servonya masih saya lepas nih. Servonya ke pin 12 ada di sebelah sini tadi ya. Groundnya ada di atas ya. Oke, sekarang sudah terhubung ke, saya pindah kamera dulu ya. Enggak ada tripod soalnya kameranya nih, di sini aja. Nah ini ya. Sekarang kita lihat kurang tinggi. Nah. Oh, udah goyang-goyang. Sekarang saya upload, ini posisinya 0 ya. Di point loop-nya sekarang saya matikan yang lain. Bisa 2 menit ya, mudah-mudahan waktunya cukup untuk uji coba. Compiling, upload. Oke ya, ini 0 derajatnya ada di sini ya. Bentar, 0 derajatnya itu sebenarnya ada di sebelah sini. Saya salah pasang. Nah, saya pasang sini. Nah, kalau saya perlihatkan dari atas, ini ya. Nah, ini dari atas ya. Posisi 0 derajat itu menghadap ke kanan. Sekarang kita ganti sini ya. Ini tadi yang tadi di kawannya si apa tadi yang ngoceh tadi ya. Ini katanya ini posisi ya sekarang ini. Ini 90 sekarang saya ganti 90 tuh ya. Ini yang hidup hanya baris ini ya. Nih, barisnya ini 90. Sekarang harusnya dia berada di tengah nanti ya. Kita upload. Upload kemudian lihat. Nah, dia berada di tengah nih. Dia ngadap ke depan ya. Kalau dilihat dari atas ini dia ngadap ke depan. Ini webcamnya nih. Kemudian kalau dia 180 misalkan. Waktunya habis. Enggak apa-apa ya. Sabar dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia ini kalau secara penglihatan saya ini tidak murni 180 nih. Miring ya. Jadi dia sebenarnya tidak seperti tadi disampaikan mungkin 180 itu hanya teori saja. Tapi pada saat dipraktekkan itu mungkin hanya 170 derajat aja anunya maksimalnya. Dia tidak murni 100 ini kan. Harusnya kalau misalkan dia ini kalau saya cabut ya. Kalau dia murni 180 dia kan harusnya gini nih. Nah, gini nih, rata gini.
Tapi ternyata tidak rata. Dia gini tadi. Kita posisikan 90 dulu ya. 90 itu kan posisi tengah. Di tengah. Jadi kita bisa tahu. Nah. Bentar ya. Compiling, uploading. Oke, nah ini posisi tengahnya. Baru kita bisa letakkan sensornya hadap ke depan. Ini sensornya ngadap ke depan ya. Tuh, hadap ke depan. Berarti ini posisi 90 yang secara teoritis ya. Ntar saya koreksikan. Nopal? Nopal, mana dirimu, Pak? Nih ya, baik. Nah, sekarang kalau kita tadi buat dia bisa bergerak ya, sesuai dengan yang ada di dalam sini, dalam loop-nya ya. Dari 0, kemudian 90, coba kita lihat. Sekarang compiling, uploading, nah ini 0, 90, ya, sesuai dengan yang ada di loop, 180, 90 lagi, ini berapa nih? 180, 90, 0 lagi. Nah, nolnya juga tidak murni ke kanan sekali ya, nih juga ini. Jadi gitu memang kondisinya tidak murni 180 derajat ya. Kalau saya hitung sih kita lihat 170-an derajat aja dia maksimal. Tapi ya memang kondisinya seperti itu ya. Biasanya kalau yang harga-harga servo yang murah-murah seperti ini itu biasanya gitu. Ya dibatasi ininya. Nah, ya kalau dia gerakannya dari depan gitu ya. Gelengannya ya. Nah, baik. Nanti akan kita kombinasikan lagi. Jadi kita janji insya Allah mudah-mudahan ingat ya. Yang terkait dengan bagaimana tidak menyamakan kiri kanan tadi dengan cara merubah-ubah PWM-nya. Nah, sekarang ini yang terkait dengan servo. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya untuk saya ubah kamera dulu. Agar ini bisa maksimal gitu ininya pergerakannya. Tapi memang tidak bisa paksakan si kamera si servo ini untuk bisa sesuai dengan angka yang kita masukkan sudutnya. Tapi ya kalaupun misalkan sudah mendekati itu lumayan gitu ya. Makanya biasanya kalau kita membuat robot yang satu kaki itunya mungkin ada 2 atau 3 servo, maka kita harus perhatikan betul maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Jangan sampai nanti kita melebihi dari maksimalnya, nanti dia bisa rusak ini servonya ya. Baik, saya kira itu dulu karena waktunya sudah habis lewat 3 menit, mohon maaf dari waktu yang seharusnya. Ini tadi karena kita mulainya juga agak lambat ya, karena ada kelas yang sebelumnya tadi. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, kalau tidak ada saya akhiri dulu, mohon maaf atas mungkin kesalahan tadi, salah PIN. Jadi saya harus ngecek lagi ke Google untuk memastikan bahwa PIN PWM itu memang benar di posisi yang kita gunakan, jangan sampai nanti kita tadi berkesimpulan yang salah ya, tadi saya hampir berkesimpulan salah sebelum saya ngecek tadi bahwa drivernya yang rusak atau motornya yang bermasalah gitu ya. Tapi kita setelah dicek ternyata salah menggunakan PIN-nya karena PIN PWM itu tidak ada di semua. Tidak semua PIN ada fasilitas untuk memberikan PWM ke driver motor. Nah, kira-kira itu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan informasi tadi mungkin yang sempat ada atau ada kesalahan kata-kata juga di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu dengan kondisi sehat walafiat dan panjang umur, tidak kurang atau apapun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.